Laisa lahu raha, tidak ada baginya Rasul kata istirahat. Ana istilah raha, ana ketenangan. Jadi Rasul sampai-sampai yang demikian kondisi umat. Babu kaifat kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri wa haddatsana Humaid al-Aswadi an Usamah bin Zaid an Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasadikum hadza walakin kana yatakallam bi kalamin bainin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi wa man yahfazuhu man jalasa ilaihi. Ini satu bab pada menyatakan kaifa kana kalamu Rasulullah SAW, bagaimana adalah cara Rasulullah SAW dalam berbicara, bagaimana berbicara Rasulullah SAW. Dalam bab ini menjelaskan tentang cara Rasul ketika berbicara, cara Rasul ketika ngomong, bagaimana ciri-ciri atau bentuk kekhususan yang ada pada Rasul ketika Rasul ingin menyampaikan atau berbicara sebagaimana manusia-manusia yang lain. Kalam yang dimaksud di sini bisa dengan makna takallum, bisa dengan makna mayutakallam bih. Mayutakallam bih berarti isi pembicaraan. Kalam dengan makna takallum berarti diri berbicara. Karena apapun yang kita maksud kalam bermakna takallum atau mutakallam bih, sah pengertiannya. Karena lazim daripada menjelaskan kaifiat takallum juga menjelaskan kaifiat mayutakallam bih. Lazim daripada menjelaskan kaifiat mayutakallam bih, menjelaskan kaifiat takallum. Ketika cara berbicara dalam bentuk cara yang bagus, pasti isinya juga bagus. Ketika isi pembicaraan bagus, pasti cara penyampaian juga bagus. Karena lazim dua ya. Menyo aso haba berbobot, pasti cara pegah pun berkualitas. Tapi cara pegah berkualitas pasti asopi berbobot. Mungkin cara pegah berkualitas aso. Haddatsana Humaid, memberi hadis akan kami oleh Humaid baca dengan tasghir bin Mas'adah al-Basri, nisbah kepada Basrah. Berkata Humaid memberi hadis akan kami oleh Humaid al-Aswad daripada jalur Usamah ibn Zaid, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita Allah padanya Aisyah. Kalau berkata Aisyah, maka Rasulullah, tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu berbicara cepat kasadikum hadza, seperti berbicara cepat kalian yang ini. Yasrudu dhummahra, pada sardu bermakna itian bil kalam alal wala, mendatangkan dengan kalam alal wala, dia timilai dengan anas pasi. Berapa anas pasi kan sardu dalam bahasa Arab, bercakap dengan laju dalam bahasa Melayu, bercakap dengan laju, mana bercakap dengan laju cepat. Jadi ngomong ataupun berbicara dengan cara cepat, kan sardu itian bil kalam alal wala. Saya uri nang dia bepek nah, badile je mah. Ini kan sardu. Di makna yasrudu yasti bil kalam alal wala wa yudamihu wa yasta'jil fi. Mendatangi dengan kalam di hati meliring dan diurut-urut berturut-turut akannya kalam dan dipersegera. Ya, keringan satu. Nabi berapa? Ada yang dajam, berpuduk-puduk. Belum saya dengar dengan puduk ulah-ulah. Nampak mengkaji para sahabat yang terhafal mandum yang disampaikan oleh Nabi kan. Dan Nabi berapa anak pasti mungkin hadis-hadis Nabi yang tak baca orangnya oleh anak pasti. Tapi kenyataan kemenang. Yang maksud Nabi berapa hana yasrudu, makana yasrudu, tidak Nabi mempercepat dalam bicara. Yasrudu bicara cepat Nabi makna. Kasadikum seperti bicara cepat kalian, ada yang ini. Yang isyarah ada memang karena kebiasaan ulun bawa dengan menang.
Qauluhu hadza wa qauluhu yasurdu. Qauluhu hadza artinya ai alladzi taf'alunahu, tidak seperti sardikum hadza, bicara cepat kalian yang kalian lakukan akannya. Bahkan bicara cepat hana bak Nabi, karena bahwasanya bicara dalam keadaan cepat tanpa spasian, yurisu lubsan ala sami'in, dapat mendatangkan akan kacau atau kabur. Lubsan selubuk, kabur atau kacau ala sami'in, dia itu ulun yang mendengar. Kita dengar haba Nabi lain, anak hidup kacau sembulan. Dihanjit pak diri Rasul, haba Rasul anak hidup kacau sembulan, dia ulun dia dengar. Yang anggap kadeh. Walakin karena ada kalam di kalamin bayin, tetapi adalah Nabi ada kalam berbicara dengan kalam bayin, dengan kalam yang jelas. Faslin lagi terperinci, yahfaduhu, yang mampu menghafal akannya kalam oleh orang-orang yang duduk kepada Nabi. Burung yang duduk kepada Nabi, mana duduk kepada Nabi, duduk di sisi Nabi. Orang yang duduk ingin mendengar apa yang Nabi sampaikan, mereka bisa menghafal, dapat menghafal apa yang disampaikan di Nabi, yang jelas dan terperinci haba Nabi. Sehingga dia dengar mukuduk lauleh. Yang maksud karena takalam bi kalamin bainin faslin. Faslin terperinci, bainin jelas. Bisa juga mana faslin kalam yang fasil, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ada dua buah tafsir. Yang du pun laisa bikaidin, yang maksudnya man asra ili, orang yang memperhatikan kepada pembicaraan Nabi pasti bisa menghafal, dapat menghafalnya walaupun tidak duduk di samping Nabi. Hadatsana Muhammad bin Yahya, memberi hadis akan kami oleh Muhammad bin Yahya. Kata Muhammad bin Yahya, memberi hadis akan kami oleh Abu Qutaibah. Abu Qutaibah Salman ibnu Qutaibah. Salman ibnu Qutaibah mengambil daripada Abdullah bin Musanna. Abdullah bin Musanna mengambil daripada Sumamah, daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW yu'idul kalimata salasan, mengulangi akan kalimat 3 kali, litukal anhu, supaya dapat dipahami akannya kalimat tersebut, anhu daripadanya Rasul. Jadi Rasul kebiasaan menugahaba ada yang kurang dipahami ataupun perkara yang biasa, dia ulang sampai teruk lego. Ini penuh-penuh lego. Kalau naji dia pegahaba ulung duro lego. Jadi tergantung kuasa yang ingin beliau sampaikan. Dalam yu'idul kalimah al-murad biha ma yasmulul jumlah wal jumal wal juzu jumlah. Mana kalimat ini bukan kalimat berhuruf, termasuk sebuah jumlah, sebuah paragraf, sebuah kumpulan haba. Dan mana jika sebuah kalimat itu ja'a zaidun kemenang. Dan tak alam jalil kemenang berapa. Jadi yang diulang ini kalimat dalam arti kata bisa jadi makna jumlah, bisa jadi makna juzuk jumlah, tergantung yang ingin diulang terus. Kemudian salah satunya makmul bagi yang kedua, kan makmul bagi yang hidup. Jadi mengulangi oleh Nabi yang dimarid di Nabi dengannya kalimat akan dumna dimarid lega. Karena yang ada karena cinta ini wa takallum karena salasan. Karena itu ayakuna makmulan liyu'id yang ada. Kalau karena salasan lah karena takallum arba'an. Harisa kadalik. Karena ada itu ni ada, yang namanya ada kan yang kedua, yang ada dulu. Yang kedua, sembahyang kedua. Ini yang ada sembahyang pun. Namanya yang ada pasti dua. Dia yang ada kalimat sama dengan yang kalimat yang kanalnya dengan yang ada. Dia pun tu. Karena yang kalimat salasannya takallum peniada. Kemudian rukuyan ada cewek hikmat rukuyan wal murad anahu kana yukarrir kalam salasan ila ittadal maqam dalika li su'ubatil mana aw arabati.
atau kasrati sami'in la daiman. Maksud dari hadis tersebut adalah Nabi mengulangi akan kalam 3 kali apabila dilakir keadaan akan demikian, karena sulit yang ingin dimengerti, sulit yang ingin dipahami, sulit makna. Gharabah ada penuh gharib, ada yang jadi ngeling-ngeling. Kasrati sami'in atau ramai tak orang dengar, agak sulit ikut. Ada iman kan tapi Nabi ini ulang-ulang lagi, karena ulang-ulang kalam Yohana boleh bagi ulang-ulangnya dari sambil balaghah, nak kira balaghah. Kalau boleh ulang dia ulang. Kalau balaghah ini kan mutabaqah kalam bagi mu'tadal maka macam mu'tadal hal. Ini Yohana boleh kepada ulang-ulang, ulang Nabi kan tapi Nabi ini ulang. Qauluhu litukal maknanya ditufham anhu, supaya dipahamikan kalimat-kalimat tersebut dan tetap mantap dalam dihin orang yang dengar. Dan demikian karena sempurna hidayah Nabi dan kasih sayang Nabi dari umat. Jadi karena Nabi sayang ke umat, ingin untuk memberi petunjuk kepada umat, yang adalah nulang sampai itu. Isinya oleh ini hadis jadi semua pekerjaan sepatutnya bagi muallim irogure yang kurung lain ayat mahal kita keliring bahwa pelan-pelan kita keriri dalam menyampaikannya atau menyatakannya, menjelaskannya, wa yabdul juhda dan mencurahkan segala kemampuan dibayani pada memperjelasnya di muallim dan diulang-ulang lagi supaya dipahamkan kepadanya. Dari sungguhnya ada yang muskil, ada yang memang sulit dipahami, kalau ada yang mudah, yang ulang betul lagi, yang juga sunnah Nabi, diulang-ulang lagi sunnah Nabi. Tapi biar kata go ulang lagi go. Bapak dan bapak yang ada buat penyakit pengkulung buat ulang. Abang anggap bro tiga kengambung. Jadi fikir boleh orang yang dengan pembut sama dia dengan mandum. Nah dari ulang bengeh dong. Jadi namanya tengok kebiasaan tunggu bulan layu atau di jalan dah tunggu nak mit susah. Bayi ulang. Bunyi, yang kena ijazah kita berulang-ulang deh. Jadi anak-anak sama-sama ada orang jarang tapi yang sumber demi anak mampu. Karena yang kebiasaan sumber dulu lagi. Nah, jom mampu buat pelalai nak mit, buat bertateh nak mit, tapi yang sumber lagi yang rumah. Dan beda-beda manusia yang mana sempurna. Kali harus saling melengkapi. Kan tolong. Andasana Sufyan bin Waqi memberi hadis akan kami oleh Sufyan bin Waqi. Kata Sufyan memberi hadis akan kami oleh Jumay bin Umar bin Abdul Rahman Al-Ijli. Kala berkata Jumay memberi hadis akan kami oleh seorang laki-laki pada Bani Tamim min walad Abi Halah, daripada keturunan Abi Halah. Siapa Abi Halah? Zaujun Khadijah, suami Khadijah. Tentu sebelum Khadijah kahwin dengan Nabi. Yukna Aba Abdillah, yang digelarkan akannya suami Khadijah tersebut kunyahnya Aba Abdillah. Yang suami Khadijah, mantan suami Khadijah tersebut yang kunyahnya Aba Abdillah mengambil daripada anak bagi Abi Halah. Itu anak Abi Halah. Abi Halah itu suami Khadijah. Berarti riwayat anak Abi Halah. Anak riwayat yang anehnya riwayat daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi ini. Semoga ridha dari Allah pada keduanya, Hasan dan Ali. Qala berkata Hasan, sa'altu Khali, aku tanyakan akan Khali yang bernama Hindun bin Abi Halah. Khali itu berarti saudara mak, karena mak daripada mak daripada Hasan itu Fatimah Permuhali kan, Permuhali Ali kan Fatimah anak Rasulullah. Mak daripada Sayyidina Hasan itu Fatimah. Khali daripada Hasan itu saudara Fatimah. Jadi Fatimah adalah saudara yang bernama Hindun. Hindunnya saudara semak dengan Fatimah, beda ayah. Di Hindun anak Khadijah dari suami sebelum Rasulullah. Ketika mengkawin Rasulullah, nah Fatimah, di Fatimah ke Hindun saudara. Di Hasan karena yang saudara mak pun Khali ya.
Dun tanya akan Khalilun yang bernama Hindun bin Abi Halah. Wakana wasafan, dan ada ianya Hindun itu wasafan. Wasafan amsilah balaghah, banyak mewasaf, banyak menceritakan. Banyak menceritakan, bahkan banyak mencerita karena banyak mengetahui. Banyak mengetahui atau banyak menceritakan tentang sifat-sifat Rasul. Kena wakana wasafan. Fakultu, maka kata Hasan, aku berkata kepada Abi Halah, Hindun bin Abi Halah, sifli mantika Rasul, ceritakan olehmu untukku akan berbicara Rasulullah SAW. Jadi kan sering tak cerita-cerita ke Rasul. Diduduk oleh Sayyidina Hasan pada Bahura, pegah Pak Hindun bin Abi Halah, artinya cerita dapat dong kiban Rasul ni pegah apa. Kala berkata Hindun bin Abi Halah, karena Rasulullah SAW mutawasilal ahzan, adalah Rasulullah SAW itu mutawasilal ahzan, sambung-sambung gundah. Tawasul, mana mutawasilal ahzan, kegundahan pada diri Rasul dalam keadaan tidak berhenti. Mana mutawasilnya selalu bersedih. Mutawasil al-ahzan selalu bersedih. Rasul dalam keadaan selalu bersedih. Maka di dalam fala yang di hadanun illa wa yaqibu hadanun. Maka tidak berlalu kesedihan Rasul kecuali mengiring akannya Rasul oleh kesedihan. Jadi selalu silih berganti kesedihan pada diri Rasul. Dan kesedihannya termasuk sifat Anbiya kadiman pada masa lalu. Yang kan disebut tercela, termasuk Rasul sedih Rasul kan sedih ada hilangnya dunia. Sedih Rasul sedih semasa mengadu kepada Tuhan dan menyaksikan kebesaran Tuhan yang penyebab sedih, bukan karena faktor duniawi. Jadi hazan sifat Anbiya kadiman. Huwa halatu khaufin wa huwa ala qadaril ma'rifah. Karena dianya sedih tersebut itu hal khaufin, kondisi di mana temakut seseorang kepada Allah. Dan dianya temakut ada kadar ma'rifah. Yang paling berat ma'rifah ke Allah atau Rasul? Pasti yang paling temakut ke Allah juga Rasul. Pasti yang paling berat merasa gundah dan susah juga Rasul. Dalam nama kana sallallahu sama kala malum, itu mana kan malum ala kadri ilmil mar'i ya'lumu khawfu wala alima illa min Allah kaifun. Dia ada kadar makrifah seseorang layaklah pemakutnya. Maka tidak ada orang yang makrifah kecuali daripada Allah. Wala alim illa min Allah kaif. Maka tidak ada orang yang makrifah yang kecuali daripada Allah, itu yang temakut. Anak orang yang makrifah yang temakut kecuali yang makrifah kepada Allah. Yang pulain makin makrifah dan makin takut. Ya kan? Mesti dia orangnya ada duri lokal segan, maka ada duri tak biasa ada segan ni. Maka akrab ada segan ni. Ataupun maka beri kata cepat pak hilah buya, cepat di bawang buya. Nah ya ini. Cepat pak hilah uli di bawang uli. Nah ya ini. Tapi ya Allah makin dah doa, makin dah cepat, makin termahir. Maka tidak ada alim yang khaif kecuali alim daripada Allah. Hanya saya adalah Nabi SAW dawasilal ahdan, selalu dalam kondisi bersedih, dimazidi tafakkuri wa istirakihi bi syuhudi jalali rabbi. Karena berat semikiannya Rasul dan pehabis watenya Rasul pada menyaksikan keagungan Tuhannya. Jadi Rasul selalu memikir ke umat. Maka Rasul dalam kondisi selalu bersedih mengingat bagaimana kondisi umat di masa yang akan datang. Yang mana mutawasilal ahzan daimal fikrah. Rasul juga tidak pernah berhenti berfikir. Mutawasilal ahzan selalu bersedih, daimal fikrah tidak pernah berhenti berfikir. Makna daimal fikrah annahu mutakaffil bi masalihi khalaiq la yusiha ilal khaliq.
Karena Rasul menanggung dengan kemaslahatan makhluk yang tidak dapat menghitung akannya kecuali Allah yang menciptakan. Dumna maslahatan makhluk yang dumna dia untuk Allah. Karena sebab itu Rasul mungkin berfikir tentang kemaslahatan makhluk. Yang berfikir Rasul malah sampai berfikir ke makhluk yang jiu-jiu golomna waktu mentang udip Rasul. Saya tanya umat akhir zaman kan berfikir Rasul tu belah bawa abad yang kau ke. Maka Rasulnya daimul fikrah. Laisa lahu raha, tidak ada baginya Rasul kata istirahat. Ana istilah raha, ana ketenangan. Jadi Rasul sampai-sampai nak fikir kondisi umat. Jadi ana istilah raha. Raha lazim lima qablah. Karena lazim daripada istighal hati oleh Adam raha. Pada hati danyo iman tabi-tabi kan tabi ijak yang lupa istirahat pikiran. Jadi karena tabi pikiran otomatis hana raha. Karena makna raha far'u firagil kalbi, rahanya cabang daripada kosong hati. Kosong hati ile baru itim raha. Maka buat mengatakan ini baik pikiran boleh. Wata yang nalau le tapi na ile butuh dalam mari dah luar tunggu. Baru dengar, baru mikir dia dengar. Maka itu rahanya far'u firalil kalbi, cabang daripada kosong hati. Mami Nabi hantam kosong hati, habis dalam keadaan berfikir, otomatis Nabi laisa lahu raha. Ana raha, ana istirahat. Tawilus sakti, lagi Nabinya tawilus sakti, lama diam. Nabi leim dengan mari. Karena lama berfikir meladeni lama diam. Karena berlawanan antara fikir bagi berbicara. Mungkin orang dengar kabar lupa berfikir. Mungkin ada yang berfikir kabar. Otomatis lazimnya Nabi selalu berfikir. Pasti Nabi lama diam. Tawil sakti. La yatakallam fi ghairi hajatin. Nabi tidak ngomong pada yang bukan keperluan. Miata hana boleh Nabi hana mari. Jadi Nabi benar hana melupa istirahat, akal dan hatinya tidak pernah beristirahat. Karena Nabi lebih banyak diam, karena tidak berbicara hal-hal yang sia-sia kecuali yang hajat untuk. Yaftatahul kalam wa yaftatamuhu bi ismillah ta'ala. Memulai, mengawali ianya Rasul akan kalam dan mengakhiri akannya kalam dengan nama Allah. Waktu ini bergahabar ni ucap nama Allah, waktu ini akhiri ni ucap nama Allah. Yang mufhum lahir tadi, tidak bergahabar bismillah, dia habis bismillah. Oh bila kita ada apa? Hana dia habis habang bismillah. Hana ambil dia dan itu kitab yang dalam laut bismillahirrahmanirrahim. Hana pernah. Ana belum baca Quran dalam Quran bismillahirrahmanirrahim. Mana sih yang mufhum hadis secara lahir kemudian mengawali memulai kalam dan mengakhiri dengan nama Allah. Dalam gupla dalam yaftatahul kalam yaftadi memulai kalam, yaftatamihu yaftamuhu wal murad bi bismillah wal murad bi bismillah. Maksud dengan nama Allah yang nisbah bagi permulaan bismillah, dengan nisbah bagi akhir ihtitam penutup alhamdulillah. Ala tabkin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Yang sesuai tabkin sesuai dengan ayat wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Sebab ayat ini jelas bahwa akhir doa ulun iman dalam syurga ni itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang benar akhir kalam Nabi dan tutup kalam itu dengan alhamdulillah. Kan maksud dengannya nama Allah pada iktitam itu basmalah pula. Karena hanya pernah masyhur tutup perkara dengan bismillah. Yang nak tutup dengan alhamdulillah. Maka sunatkan bagi setiap orang yang bergahabar memulai kalam dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah karena mengikuti dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian masalah la yatakallamu fi ghairi hajatin, muhajat nafsih atau ghairi. Nabi tidak pernah
ngomong, tidak pernah berbicara hal yang sia-sia. Selalu isi pembicaraan Nabi karena memang keperluan. Maka Nabi mari, Nabi berbicara baik kebutuhannya untuk diri atau lainnya diri. Karena berbicara pada yang bukan hajat termasuk abas. Abas berarti haba yang sia-sia, ada faedah, ada manfaat. Main-main. Awak masunun anhu, dianya Abbas, dianya Nabi itu dipeliharakan kepadanya Abbas. Nah mungkin Abbas pada Nabi. Kaifa, bagaimana mungkin Abbas pada Nabi? Pada sungguh dipegah oleh Nabi pada tempat lain. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Barang kaso yang ada beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak berkata yang kebaikan-kebaikan atau diam saja. Ini Nabi turunlah ilagian yuk berarti ron bagian. Wa min husli islamil mar'i, termasuk yang bagus Islam seseorang tarku malayaknya, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Orangnya dia letak buat dan haba atau yang hana penting. Maksud lalu ngangge masuk malayaknya. Dia letak dia ulung buat malayaknya malayaknya. Hai no pegaba ana cuma lalu orang. Apa makna diuim no kengken im makna di begahaba laleng pulain laleng ngangge nonton film. Anggaman mana im no im ingat ke Allah, im dalam keadaan tafakkur untuk ke Allah, tafakkur ke akhirat, tafakkur hal-hal duniawi. Ya maksudnya juga. Itu dalam artian itu milih terbat ingat boleh faliyakul khairan awliyasmi. Kita anggap bro kali Yasmin karena kita mau lagi yang maksudlah hadis macam jauh. Wa takallam bi jawami'il kalimah, dan mari ianya Nabi berbicara bi jawami'il kalim, dengan jawami' kalim. Jawami' kalimnya berbicara dengan ringkas namun penuh makna. Jadi lafaz hanalir tapi pengertian mengandung makna yang luas. Makna jawami' kalim, kumpulan kalimat. Jawami' kalim digawe dalam kalimat-kalimat qalilah al-jami'ah li ma'anin katsirah, yang maknanya kalimat sedikit tapi mengandung arti yang banyak. Ini dinamakan isi ulama ma'ani dengan ijaz. Dalam istilah ilmu balaghah berkenaan dengan al-ijaz. Itu termasuk balaghah. Haba Nabi, haba yang balaghah. Ambil lagi al-a'mal binniyat. Ini kan hampir semua bab fikih bisa digunakan hadis atau haba Nabi al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Karena min husnil islamil mar'i tarku malayaknya, hampir semua bab fikih bisa digunakan. Alian pula milih bagi tinggal ada yang ragu guna. Tinggal ada yang ragu. Ibarat hadis ni dak ma yuribu. Yang kan termasuk hadis yang mengandung makna yang luas. Jadi pula dengan kitab kaidah, hampir semua bab fikih kandung sumber dari hadis tersebut. Yang mana jawami' kalim. Ya badanya paling tak berubah undanglah. Sudah balang balain dah item. Punya haba Nabi jawami' menghimpun memandu. Maka maksud jawami' kalim berbicara dengan ringkas namun penuh makna, memiliki arti atau pengertian yang luas. Kalamuhu faslul, kalamnya Nabi itu terinci, la fuzula, tidak ada yang berlebihan. Jadi Nabi hana kalam Nabi faslun, mana faslun jelas, atau jisim mana faslun memisahkan mana yang hak, mana yang batil. La fuzula, tidak ada fuzul, hana berlebihan, hana lebay. Ini ada tak lebay ya bergabah. Bergabah melukit kali gitu. Bu anak dia bergabah kalau habis dah bergabah dia ganggu truk tanah ni. Bu tak puan nak daya abad tu. Ya kan betul. Ni Nabi anak betul. Wala taksir, dan tidak kurang. Nabi pertengahan tawassul. Kalam Nabi jelas terperinci, hana berlebihan dan hana kurang. Di mana kurang hana tip dia bergabah. Nah, yang hana tersampaikan, tapi hana Nabi tersampaikan yang ingin beliau sampaikan. Haba jelas terperinci, tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kurang. Laisa bil jafi, tidak ada ianya Rasul dengan jafi keras
ataupun kasar. Di dalam makna jafi al-ghalidut tab'u as-sayyi khulqu. Ghalidut tab'u kasar tabiat, sayyi khuluq buruk akhlak. Di Nabi laisa bil jafi, hana keras hana kasar Nabi lembut. Walal muhin, dan tidak lemah atau hina. Yu'adzimul nikmat, mengagungkan oleh Nabi akan nikmat Allah. Jadi Nabi tidak kasar dan tidak hina, tidak lemah. Kan sampai Nabi kasar keras seperti batu, dan kan Nabi hina lemah Nabi sehingga dianggap hanya dihargai oleh orang yang lain. Ataupun oleh malah Nabi dihargai kan hanya oleh orang Islam, juga oleh musuh-musuh juga menghargai Nabi, segan daripada Rasul. Jadi Nabi kan orang yang kasar dan kan juga orang yang hina. Yu'adzimun nikmat, mengagungkan ianya Nabi akan nikmat. Wa indakat, walau sedikit nikmat Allah, walau sedikit Nabi nak agungkan, nak anggap lain. Ya, yang lain-lain kan ada anggap nikmat, yang wujud ada kira, yang ada pegang nikmat juga. Padahal Nabi, sifat Nabi, karena Nabi memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, nikmat Allah walau sedikit pun tetap yu'adzim, nak anggap lain. Karena yang dikalan sang pemberi nikmat, kan dikalan nikmat. Yang balik, dia dikalan yang fokus tanya kepada nikmat, kan ke pemberi nikmat. Maka karena pemberi nikmat adalah satu zat yang maha agung, apapun yang diberikan oleh zat tersebut dianggap agung walau sedikit pada nilai dunia. La yadumu minha syai'an, tidak pernah mencela ianya Rasul daripadanya nikmat atau sesuatu. Rasul tidak pernah mencela nikmat Allah, karena yang dikalannya pemberian dari Allah. Ghaira annahu lam yakun yadummu dawakan wala yamdahu, kecuali bahawa sungguhnya Rasul tidak ada yang Rasul mencela akan zawakan, akan makanan, dan tidak memuji akannya. Ya benar. Wategukeun hana dicela, tang pujo nan. Tang kemudian hukum dekun hana dicela, tang nak pujo, maka perlu dijelaskan ini. Kecuali bahawa semuanya Rasul tidak ada yang Rasul yadumu mencela akan makanan dan juga tidak memuji. Jadi alasan tidak mencela karena mengagungkannya nikmat Allah. Alasan tidak memuji tentang ingin ditambah. Benar. Jadi zawakannya zok yang dirasakan. Zawakan mazukan yang dirasa, itu makanan, itu minuman. Kata jemaah bebas, zawakannya makanan. Tidak ada yang Nabi mencela akan makanan dan tidak memuji akannya makanan. Yang penjelasan di dalam lebih jelas. Di dalam tujuan disebut lam yakun yadumu zawakan, padahal kaitan lang habayatu la yadumu minha syai'an. Yang ketotiah di kan maksud beru. Totiah habauku, yang maksud inan wala yang dahu. Adapun lam yakun yadumu yang ketotiah wala yang dahu. Wadhalika umna demikian lianna dhammahu sya'nul mutakabirin, karena mencela makanan termasuk kedudukan orang tekabur, keadaan orang tekabur. Orang yang tekabur, orang yang sok, yang angkup, yang dekalan makanan yang hanya jelas cela. Tu kita kerja bagok, kalian betul ingkut karing, kaangah yang kemasin mentang musisi, yang kaya hidang tu kamu mujah haji. Nyawa makanan je orang yang mana jelas terkait. Jadi gerina, gecela makanan. Ya Rasulullah nak apa yang dihidang, apa yang diberi dia orang, tu baju. Hijau makanan mewah atau makanan biasa, mandul baju. Jadi mencela makanan yang sya'nul mudakabirin. Mamnya puja, wa maluhu sya'nul mustaksirin. Puja makanan yang keadaan orang yang ingin meminta tambahan, mustaksirin untuk bela. Boleh dah mahal, kemana misalnya? Capah bina apa boleh vitamin kalinya yang boleh lain. Yang beri batas sama apa feeling tu. Jadi Nabi beri makan Nabi ada. Dia puja hana
dicela anak cela sya'nul mutakabirin, puja sya'nul mustaksirin. Jadi memuji supaya untuk dapat banyak. Biasa orang memuji ketika makan supaya untuk dapat tambahan, untuk dapat banyak makanan tersebut. Nabi anak lagi yang wala tu'dhibuhud dunia, dan tidak pernah dibengeh akan Nabi oleh dunia. Maknanya pada baginda Rasul tidak pernah marah disebabkan urusan dunia. Jadi Rasul tidak memuji supaya dapat banyak, dan juga tidak pernah marah disebabkan urusan dunia, yang mana wala tu'dhibuhud dunia. Ana ibu bengeh akan Nabi oleh dunia. Nabi bengeh karena Allah, udhu fillah, bukan karena dunia. Wala makanalah, dan tidak membuat marah akannya Nabi oleh barang-barang yang ada untuknya dunia. Jadi baginda Rasul tidak pernah marah disebabkan urusan dunia, dan tidak pernah marah karena segala hal-hal yang bertujuan laha baginya dunia. Karena dunia dan apapun yang selain dunia yang tujuan berdunia, Allah selain cara lahir akhirat, bagi akhirat, nah cara lahir akhirat, karena ni sebenarnya enggak malahan makanalah. Nabi hana bengeh gara-gara urusan dunia, dah hana bengeh gara-gara apapun mentang yang bertujuan laha untuk dunia. Fa idza tu'diyal haqqu, maka apabila melampauikan akan kebenaran, maknanya pada kebenaran dilanggar, kemudian dilanggar, maka apabila dilanggarkan akan kebenaran, lam yakum li ghadabihi syai'un, niscaya tidak akan lurus, tidak akan tegak, tidak akan menghentikan bagi marahnya Nabi oleh sesuatu, hatta yantasira lahu, sehingga terbantu baginya kebenaran. Apa maknanya benar? Kalau kebenaran dilanggar, tidak ada apapun yang dapat menghilangkan atau menghentikan kemarahan baginda, sehingga kebenaran tersebut benar-benar dapat ditegakkan kembali. Padahal kalau kebenaran tak dilanggar, nyan Rasul bengek, baru gadah bengek Rasul, kebenarannya harus laksanakan. Hana dilaksanakan, hana ditegakkan kebenaran tersebut, Rasul tetap marah. Jadi Rasul tidak pernah marah karena urusan dunia, Rasul tidak pernah marah karena hal-hal yang bertujuan untuk dunia, tapi Rasul marah bila kebenaran dilanggar. Ketika Rasul sudah marah karena kebenaran dilanggar, tidak akan ada yang mampu menghilangkan, menghentikan kemarahan Rasul, kecuali kebenaran tersebut benar-benar ditegakkan. Yang mana yang tasiralahu, intisar terbantu, tertolong. Jadi mana yang tasiralahu, tertolong baginya kebenaran, artinya kebenaran tersebut berhasil ditegakkan kembali. Jadi ketika kebenaran dilanggar, Rasul marah, baru hilang kemarahan Rasul apabila kebenaran tersebut sudah ditegakkan kembali. Ini menunjukkan Rasul pernah marah sih. Kan lagi yang digambarkan di sebagian kelompok tentang Rasul karena lembut, karena getar akhlak, antum bungeh. Ada agama kayak gida-gida, kayak caca-caca, anda bungeh jelas orang senyum-senyum. Mana Rasul tetap marah. Tidak kemudian hak lam yakum li ghadabik syai'un hatta yantasira lahu. Malam yang kabungi anak saw kena puim, anak saw pegadah bungi Nabi, kecuali minyak kebenarannya kan ditegakkan kembali. Wala yadhimu li nafsihi, dan Rasul tidak pernah marah untuk kepentingan pribadinya. Untuk hal-hal kepentingan pribadi, urusan pribadi, Rasul tidak pernah marah. Wala yantasir laha, dan tidak pernah Rasul meminta pembelaan laha baginya urusan pribadi. Untuk urusan pribadi Rasul hanya pernah marah, dan untuk urusan pribadi Rasul hanya pernah meminta pembelaan. Yang laki pembelaan dari Rasul untuk urusan agama. Ini yang balik. Urus agama, nago bikin. Untuk urusan pribadi barunya yang mabit. Urusan agama yang nago bikin. Untuk nayoto Islam, nayalatan. Islam garame nayoto, naulai bikin. Untuk urusan pribadi yang dalam lagi balik. Kan mana yang tasir memohon pembelaan, intisar terbantu. Menang yang intisar ya.
Wala yaghtab bi nafsihi wala yantasir laha, dan tidak pernah marah Rasul untuk urusan pribadinya, wala yantasir laha, dan tidak pernah meminta pembelaan bagi urusan pribadi. Idza asyara bi kaffi, apabila menunjukkan oleh Rasul, menunjukkan dengan kaffi tangannya. Rasul tidak pernah menunjukkan sesuatu dengan memakai telunjuk. Dia kebiasaan memakai telunjuk. Abang memakai telunjuknya sya'nul mutakabirin menganggap Rasul dia punya orang aku membikafi dengan jarum. Benar. Datang galan habai-habai dia tengok orang. Dia nacik nak benar. Maksudnya kan ngerti nyok-nyok. Nyoknya sya'nul mutakabirin. Nanti tengok bantu jami, cara dari langkah jami, kemenang. Kenanya semua. Benar. Benar sebenarnya jarum. Benar tunggu langkah. Benar jarak. Ni makna bikafih pakai kaf kan genggamannya jarum. Kan dengan asabeng di dalam qalu idza asyara arada isyara qalu asyara bikafiha kulliha likasdil ifham wa raf'il ibham wala yatasir ala isyarah bi ba'dil asabeng. Makna bikafihi kulliha geoi kulliha yang supaya mangan lakoi dua kana kulliha isyarah dengan tangannya Nabi seluruhnya tangan. Gekun seluruh untuk kasar gepung-pung nayo dan untuk begadah mubaham. Maka hendak simpal ni Nabi ada isyarah dengan ba'an asabeng. Jadi pemaaf dia pakai telunjuk tu. Karena bahawa sungguhnya isyarah dengan ba'an asabeng insya'nul mutakabirin. Kemudian wa ini anna isar ba'dil asabeng duna ba'dil bil isyarah fihi mazidu mu'nah la yutad ilaiha. Karena bahwa memilih sebahagian asabeng ketiadaan sebahagian yang lain dengan isyarat padanya itu mazid mu'nah. Mutamah mu'nah. Mana mu'nah amlu dia. Mu'nah beban. Mutamah beban yang anda diperlukan kepadanya. Dia tidak pilih sebahagian, anda pilih yang lain. Bukan walaupun anda pilih telunjuk, wala tanda pilih jadi tengah, wala tanda pilih kelingking. Ini yang mutamah beban mentang yang anda boleh. Maka mengambil mutamah beban yang beban pula maksudnya. Beban banyak jarod. Jadi yang beban beban orang banyak jarod. Mana di pada pilah-pilah, tiap kilah-kilah pilihan jarod yang ganggap yang masih mu'nah. Baiklah mana boleh jarod hidup dia. Kita isyarat. Kemudian alladzi fi nihayah, alladzi lang kitab nihayah in asyaratu kanat tahtalifun. Inna isyaratahu, wasmu isyarahnya Nabi ada isyarah itu berbeda-beda tahtalif. Isyarah Nabi berbeda anak sama tapi jadi isyarah untuk kepada sesuatu yang biasa digunakan tangan memandu. Maka barang yang ada daripadanya isyarah untuk tauhid dan tasyahudnya dengan sabihah namanya. Ini maknanya isyarah untuk tauhid dan tasyahud. Pemakana min hari ghairi dzalika fa innahu yakunu bikafiha kulliyah. Dan barang yang ada daripadanya isyarah untuk yang keperluan tauhid dan tasyahud yang dengan seluruh jarum. Menung. Di menung. Dia menung. Karena produk Prabowo menung. Kalau baru dah jauh tu menung. Kita jauh menung yang macam tu menung dia menunggu dah dapat dan kita jauh. Menung tanya. Menung. Kalau baru dah jauh tu mayang enggak menung dah asli tu. Jadi dua buah isyarat Nabi yang menung tapi tasyahud dan tauhid dan menung mandum jarum bukan menung. Ya. Bainahu yakunu bikafi kullal yakuna bainal isyarataini farqun. Bahkan boleh dijelaskan supaya ada di antara dua buah isyarat itu perbedaan. Dina beda isyarat yang satu dengan telunjuk yang tujuan untuk tauhid dan tasyahud. Untuk mengesahkan Allah, untuk bersaksi bahwa Allah satu. Jadi bertiabain dalam daripada itu kan biasa yang dipegang tentang Allah. Ada pun tasyahud biasa berjarum menua. Ini isyarat kepada Allah wahid, Allah besar.
Jadi Nabi nasi pegang jarak. Berarti pegang jaraknya nak dari Nabi ya. Tapi Nabi dua apa tak kode. Kode satu dan kode seluruh jarak. Wa idza ta'ajjaba kalabaha. Dan apabila Rasul merasa kagum dan merasa ta'ajjub, kalabaha, membalik oleh Rasul akannya jaro. Dibalik jaro dia merasa ta'ajjub. Yang Abi-abi yang ada kalau ni, dia mana biar tham dah. Anak balik jaro dan diperhati gaya orangnya Abi Umar yang biasa nak amai senang tu. Yang dia cerita sesuatu yang ajib, dan dia buat menua. Ada dupang lagi guna dia. Yang mereka buka jaro ke balik menua yang tanda takjub kata yang mereka buka. Itu cerita tentang keramat aulia atau tentang keramat sahabat Nabi. Sering buka jarum menua. Yang balik jarum menua isyarat kepada tahajud katanya. Wa idza tahaddasa ittasala biha, dan apabila berbicara ianya Rasul ittasala biha, menyambung ianya Rasul biha dengannya kaf dengannya jarum menua. Disambung jarum. Ya bi uman nasib kalau dia buka abah buka jarum menua. Wa daraba bi rahatihi yumna bukna ibaha mahul yusra, dan meletakkan, memukul dengan telapak tangan kanan akan batin ibu jari tangan yang sebelah kiri. Telapak tangan sebelah kanan terpukul bah ibu jari sebelah kiri yang mana. Nah, di bawah yang berjarum. Yang tidak tahaddasa ittasala biha. Gaya berarti gaya cara berbicara Rasul. Pegang sesuatu yang takjub balik jaro, yang pegang guna isyarat kepada sesuatu mandum jaro pakai, anda pakai telunjuk. Ini yang berbicara yang ittasala biha, menyambung dengannya kaf dan memukul dengan telapak tangan yang sebelah kanan akan batin ibu jari yang sebelah kiri. Wa idza ghadaba, dan apabila marah ianya Rasul a'rada, berpaling, wa asyaha, dan menghindar. Rasul menyambungnya ke orang kerana kena kerana walaupun dia siksa atau menyakiti orang tersebut, tapi arada berpaling kerana permun. Wa asyaha, dan menghindar. Wa idza fariha, dan apabila senang ianya Rasul ghatta tarfahu, menunduk akan pandangan mata. Yang beda, dia ada senang tersut mata, terset mata. Dia terset yang lebih parah dah. Abelah, lebih malah. Kalau lebih malah tersut terset, lebih malah terset. Jadi Rasul dia senang dari buku, dia tunduk mata. Mungkin dia bak rumah orang yang diundang senang dengan keadaan hidangannya, tunduk mata hantar pandang. Nandukan menyebabkan dalam. Walu idza fariha min syai' ghadda basara wala yandur ilaih nadra syarah wa hirsin. Apabila Rasul senang kepada sesuatu, menunduk pandangan mata dan tidak memperhatikan melihat kepadanya, akan sebagai melihat orang yang rakus, melihat rakus syarah. Yang hal kalimat penazamnya nadar syarah ni nadar yang rakus. Dia ada kadang sesuatu yang menyenangkan kan, lagi ulun kadang rakus kan, terset dengan mata. Rasul hana dia senang di buku, ditunduk pandangan, hana terset dengan mata. Tidak memperhati kepada sesuatu akan sebagai pandangan rakus dan loba. Dan al-farha la yastaqifuhu wala yuharrikuhu, karena kesenangan tidak membuat Rasul ringan dan tidak menggerakkan akannya Rasul. Dihan sampai dia senang Rasul antang dudugo maju hang intri liana. Dia benar dia senang di buku langsung dudugo mendapat pilih. Rasul ana biasa macam akan tunduk pandangan mata tak berhati kata yang menyenangkan tersebut. Yang mana wa idza fariha ghadda tarfahu. Jallu tahkihi at-tabassum, kebanyakan ketawanya Rasul itu hanya senyuman. Di Rasul nasi dukhim, tapi yang paling le dukhim Nabi dalam bentuk senyum. Tapi nasi dukhim Nabi yang sampai dirigo. Jallu jaluan ma'dam mana? Jullu ma'dam jullu, kebanyakan ketawanya Nabi itu tabassum.
yaftaru an misli habbil ghamam. Senyuman yaftaru yang menampakkan. Yaftaru dalam nama yadhaku wal ghamam as-sahab. Di senyuman Nabi yaftaru yang senyumnya Nabi daripada misil bijian awan. Maknanya betul. Apabila baginda Rasul tertawa, terlihat giginya Rasul seumpama butiran mutiara ataupun titisan embun. Habbil ghamam, titisan embun. Di dalam pernyataan mana? Maka jumlah makna yadhaku dahkan hasanan kasifan. Yaftaruan kasifan mana yakshafu. Maka jumlah maksud ketawa Nabi akan sebagai ketawa yang indah, yang nampak daripada sini gigi Nabi misil butiran embun, fil bayat pada putih, wasafa dan bening, wal barik wal lum'an dan misil kilat. Misil kilat, petir, misil kilat dan petir. Orada dan nawarita maksud Nabi SAW karena idza dahika, apabila Rasul nekim, ya tala'la'u, mencahaya, ya tala'la', ya mela'la' di udara, fil judur dengan dua bodoma. Judurnya berapa? 3. Jadi yang maksud ni bukan dalam hadisnya, Rasul ketika tertawa terlihat gigi lagi umpama butiran mutiara atau lagi umpama titisan embunan. Habul ghamam titisan embun. Ghamam kan awan, habu biji-bijian yang dalam awan itu titisan embun. Di bahasa Arab, bahasa Balaghah, yang maksud kan bijian embun tapi titisan embun. Yang kemudian lain kanan kesimpulan yang pegah nyambang mulia akhlak Rasul, sehingga dari ku yang dicerita yang hanya menduk karam saboh na badai. Dimulai dari isyarah meno hana badai tetang anjuk balik jaro pihana. Alian dia pegah apa ke ittisal jaro unun dengan jarawi yang pihana. Ada bunyi arada yang pihana, dia ada bunyi dengan yurun dengan mengaku. Pompang itu nak ada yang hiton ada nak ni. Nabi anak berpaling dan menghindar dan membuat bernyanyi tanda kabungnya Nabi. Karena dia senang di kuku, pihak Nabi tersenyum mata. Dia senang tersenyum mata. Karena Nabi sering macam ni kem senyum. Dia anak kem wilayah betul yang ada lagi. Tipa baganti nak wajah ada kem, dia bawa gang salafi. Itu yang baru senyum baru dengan kem bebu. Kami ada senyum binan dia yang film bebu. Ada berani. Allah Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina sallallahu alaihi wasallam.